Nah kemudian tadi ada pintu belakang dan sebagainya. Saya sebagai orang komputer, saya tuh kalau tidak lihat barangnya, tidak pegang, saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak. Karena kalau kita mau melihat ada backdoor atau tidak, itu softwarenya harus ada di depan saya dan saya buka. Kalau saya hanya membayangkan saja, itu namanya mengarang bebas itu. Mengarang bebas ini nanti begini, nanti begini, nanti begini, itu kan karangan. Kalau kita mau melakukan audit, nggak usah audit forensik lah, audit operasional aja, itu sistemnya harus di depan kita dan kita lakukan pemeriksaan. Sama dengan ketika kita memeriksa audit keuangan, ya catatan keuangannya dan sebagainya harus ada di depan kita. Kita nggak bisa kayak paranormal membayangkan nanti ada gini, nggak bisa gitu loh. Mohon maaf ya. Jadi pertanyaannya dulu nanti apakah ahli yang mengatakan atau saksi yang mengatakan ada pintu belakang tadi, dia punya akses nggak? Nah kalau punya akses mungkin hanya bisa dikasih oleh KPU atau ITB. Nanti bisa ditanyakan apakah KPU memberikan akses kepada dia atau ITB memberikan akses pada dia. Karena punya hanya dua. Yang punya kode sumber atau source code-nya atau programnya itu hanya KPU dan ITB. Kalau mereka nggak memberikan, nggak mungkin ada. Kecuali mencuri ya, mungkin bisa saja mencuri, tapi kan dosa ya. Apalagi puasa-puasa begini mencuri ya. Nah, jadi itu Bang mengenai pintu belakang, saya tidak bisa jawab ada atau tidak. Termasuk kemarin saya dengar ada JSON script, ada ini. Itu apakah dia punya data? Saya aja sering bantu KPU sampai sekarang nggak pernah dikasih programnya gitu. Jadi saya nggak bisa periksa gitu. Jadi selama itu saya tidak bisa mengatakan ada atau tidak, kecuali yang bersangkutan membuktikan dia punya akses kepada barang tersebut. Kemudian mengenai yang pertanyaan kedua mengenai anomali hasil. Tadi sudah saya jelaskan bahwa Sirekap boleh ada anomali, boleh ada perbedaan. Tetapi ketika pleno dilakukan dan hasil ditandatangani, maka hasil itu kemudian masuk ke Sirekap. Jadi sebetulnya setelah proses 20 Maret kemarin, sejak 20 Maret sudah tidak ada anomali lagi. Jadi anomali itu terjadi di masa lalu, ya, karena tadi kesalahan-kesalahan yang saya sebutkan tadi masalahnya. Tapi ketika sudah pleno, sudah selesai. Makanya perhitungan yang benar yang diakui secara hukum dan legal dan kemudian digunakan KPU untuk membuat SK 360 dan kemudian mengupdate Sirekap adalah hasil perhitungan suara berjenjang yang disaksikan oleh semua saksi dari semua paslon dan kemudian juga dilakukan secara terbuka. Kemudian scan, ini dari Bang Magdir ya. Sebetulnya nama yang disebut scan itu kalau pakai HP ya moto Pak. Bang. Kenapa HP itu kan bukan scanner, jadi kan HP kita kan cuma punya kamera ya kita foto, tapi orang-orang biasanya nyebutnya nyeken gitu, padahal itu namanya moto, tapi karena yang difoto kertas dibilangnya nyeken gitu. Kalau yang difoto orang namanya motret gitu, jadi mungkin istilah aja. Jadi, bukan ahli kemarin itu, saksi yang dihadirkan oleh pemohon 2 itu mengatakan kalau begini bentuknya, ini bukan foto, ini scan. Nah itu, ada yang foto, dia katakan beda kalau foto dengan scan katanya. Nah itu ada dampaknya nggak untuk software yang... Ya pemirsa itu tadi kita dengarkan ya bagaimana kesaksian dari saksi ahli yang dihadirkan oleh KPU, Profesor Marsudi. Ini adalah profesor bidang ilmu komputer yang tadi sempat membahas soal Sirekap bahwa sebenarnya Sirekap ini tidak ada permasalahannya jika tidak digunakan pun begitu ya. Karena memang yang digunakan sebagai suara sah ini adalah rekapitulasi berjenjang. Apakah benar seperti itu? Kita akan membahasnya lebih lengkap dengan dua narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Mas Ali Lubis dari tim Hukum 02. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Putri. Baik, sehat Mas? Yang makin cantik dan kece. Alhamdulillah. Baik, yang kedua ada Mas Mustafa Nahra Wardaya dari Jubir tim Hukum 01. Mas Tova. Assalamualaikum, selamat pagi. Baik, makin cakep aja kakak ini. Ini bukan pantun ya Kak? Oke, saya mau langsung nih nanyain soal yang tadi disampaikan oleh Prof. Marsudi. Ini yang dipermasalahkan 01 sama lah dengan 03, Sirekap. Padahal sebenarnya Sirekap ini kan sebetulnya bukan alat utama untuk penentuan hasil rekapitulasi pemilu. Saya kebetulan 2019 itu di relawan IT di Prabowo juga. Dulu juga 02 juga kalau nggak salah ya. Jadi saya menguasai betul untuk tema ini. Sirekap itu memang tujuannya hanya untuk instrumen membantu ya. Jadi bukan utama tetapi efek dari adanya Sirekap itu besar sekali. Bahkan saya rasa ini ada sesuatu yang sampai sekarang saya belum nemu ya. Karena dari sejak pada hari pertama
coblosan pukul 6 sore, ketika 5% suara masuk, itu dalam rekapitulasi Sirekap itu antara 1, 2, dan 3 itu sudah terformat angka depannya. Jadi paslon 1 itu angka depannya 2, lalu nomor 2 itu 5, lalu nomor 3 itu 1. Koma berapa itu nanti berubah seiring dengan waktu. Tapi 251 itu sudah ada. Artinya sejak suara 5% ketika suara masuk ke Sirekap itu ke KPU itu sudah terformat seperti itu. Yang pertama. Jadi memang ini ada kejanggalan. Ini kemarin disampaikan oleh saksi IT kami. Ya. Kemudian yang kedua, saya kebetulan juga nyalek. Teman-teman nyalek yang legislasi ini luar biasa kagetnya. Kenapa? Pada saat itu suara kita tiba-tiba menjadi 500.000 di Jakarta Selatan ya. Karena saya di Jakarta Selatan, DKI 2. Saya kaget juga, saya nggak seaktif Mas Ali Lubis katakanlah. Kok suara saya 500.000 lebih gitu. Padahal di situ satu kursi nggak sampai 150.000 kan. Jadi saya bertanya, apakah hanya saya saja atau semua dapil atau semua caleg atau tidak atau hanya terfokus di DKI 2. Ternyata ketika kita rapat di kantor, semua mengalami itu. Artinya ada lonjakan suara yang tidak wajar dan ternyata ketika mendekati pleno itu tinggal 750 suara dari 500 tadi. Saya tidak bilang itu hilang, tetapi itu error di Sirekapnya. Artinya membuat masyarakat atau ya katakanlah calon legislatif itu bertanya-tanya kok bisa kempes segitu banyak. Itu saya terangkan karena sebagian itu protes ya, mereka akan ke KPU pusat minta tolong untuk diurus. Kenapa ada suara saya tiba-tiba ada 70.000, sekarang tinggal 40 suara. Ya. Di Sirekapnya itu loh, kan itu kita bisa masuk dan kita bisa mengakses ke situ. Waktu belum di stop itu. Jadi kita bisa mengakses, melihat siapapun di situ. Artinya saya melihat caleg lain bisa, melihat termasuk capres juga bisa kita lihat. Nah disitulah terformat untuk yang pilpresnya itu terformat antara paslon 1, 2, dan 3 sudah itu nggak pernah berubah depannya 2, 5, 1, koma berapa. Tapi yang caleg ini luar biasa, ada yang melonjak, ada yang turun, tahu-tahu suaranya cuma tinggal 3 digit. Kita tangkap ya, ini katanya ada dugaan terformat Bang, sudah disetting begitu ya dari angka 2, 5, 1, gimana tanggapannya? Nah kalau soal terformat saya juga nggak ngerti ya, ini Bang Nara ini dapat ilmu dari mana bisa melihat itu terformat gitu ya, itu satu. Nah kalau soal Sirekap, memang kan statement pihak KPU juga jelas ya, itu kan dalam pada saat error itu kan dalam proses perbaikan dan akan disempurnakan dan lain sebagainya. Jadi saya melihat kalau soal Sirekap ini kan sejak awal tadi ahli IT juga udah bilang yang hari ini dari di MK, itu kan prosesnya scan. Yang di scan itu adalah hasil plano. Di mana dalam hasil plano itu kan pakai tulisan tangan. Yang mana tulisan tangan ini tidak semua orang sama. Angkanya beda-beda. Sementara scan itu kan ada AI ya, ada aplikasi itu yang mana dia ngebaca. Misalnya 2 itu kan ada yang kayak angka 8 gitu loh, kota. Ada yang misalnya 1 ada yang pakai begini-begini. Nah, ini gini kan yang maksud saya tadi itu adalah bisa saja ini kan human errornya itu dari tulisan itu. Jadi bukan aplikasi yang bermasalah, tapi kadang dari proses tulisan itu ketika dia di-scan itu menjadi bermasalah. Sehingga kayak tadi kata Bang Nara, angkanya bisa berubah-ubah itu pada saat di-scan itu tidak sama, jadi terbacanya beda. Misalnya yang tadi yang kedua misalnya terbaca 8 misalnya. Nah, sehingga yang hal-hal seperti inilah yang dianggap teman-teman itu ada apa gitu kan, menjadi curiga. Padahal sebagaimana acuan kita bersama, hasil pemilu itu kan berdasarkan hasil penghitungan suara berjenjang tadi. Dan itu sudah disaksikan oleh para saksi teman-teman paslon di tingkat baik itu di TPS, di kecamatan, di kota, kabupaten, dan provinsi, Mbak. Bahkan sampai nasional. Saksi paslon harusnya ya. Dan dilihat langsung, bukan cuma disetujui, mereka lihat langsung proses penghitungannya. Kalaupun ada selisih, ada tipu dan lain sebagainya, mereka bisa protes loh di lokasi. Saya ini ikut menjadi saksi itu 17 hari di tingkat kecamatan. Bayangin, saya mengetahui persis betul semua saksi itu ada. Khususnya saksi Pilpres, itu semua ada. Khususnya saya kemarin jaga di Jakarta Timur, di Jatinegara, itu semua ada. Mereka lihat proses penghitungan itu. Kalaupun ada selisih, mereka akan proses di tempat. Nah, ini Bang, gitu ini Mas Tova ada protes nggak waktu pada saat di tingkat TPS? Nah, coba tanya. Ini jadi begini, tidak sesederhana itu. Jadi kecurangan kalau menurut bahasa saya itu ada 3 minimal ya. Pertama, ketika dalam dokumen tanda bidding tahu nggak bidding? Apa itu namanya? Coret-coret itu loh.
ketika ini data rekap ini dipindahkan ke ke rekapitulasi sementara, misalkan ada 1, 2, 3, 4 coret harusnya 5. Tetapi banyak buku juga yang misalkan jumlahnya cuma 73, lalu kotak yang hasil rekap itu menjadi 733. Jadi ketambahan angka 1 di depannya menjadi berlipat ganda, namanya menggelembung. Ini yang pertama ya. Yang kedua, ketika pembacaan QR dari aplikasi ke C1. Itu juga bermasalah ya, kayak Mas Ali tadi katakan kan, angka 6 menjadi 8. Iya. Angka 01 menjadi 81. Ya, itu yang kedua. Kenapa tidak diprotes pada saat memang ada perbedaan tadi? Lah, kalau waktu di situ tidak ada masalah, ketika masuk ke Sirekap itu yang baru bermasalah. Jadi waktu masuk ke Sirekap itu tidak sama dengan ketika di TPS. Tapi ketahuannya kan setelah diupload ke Sirekap kan. Kan nggak langsung itu. Jadi setelah itu ketahuan ada 3 masalah tadi, yaitu di dokumennya di TPS tidak ada masalah, tapi nulis dari biting dari jari-jari itu ke konklusinya itu bermasalah, ada ketambahan angka, kekurangan angka dan sebagainya. Lalu di Sirekapnya sendiri ketika bentuk ngambilnya dengan digital itu juga masalah ketiganya. Jadi nggak sederhana bahwa masalahnya itu hanya di Sirekap, enggak, dari TPS-nya juga ada, tapi waktu penandatangan itu nggak ada. Maka ada tipe kemarin waktu kan ada udah direvisi istilahnya itu. Jadi kalau sudah direvisi itu dianggap nggak bermasalah. Kalau dalam kesaksian kemarin ya, artinya kalau ada kesalahan, misalkan kesalahan tulis atau kesalahan jumlah, kalau sudah direvisi artinya menjadi benar, itu dianggap nggak bermasalah. Padahal mohon maaf ya, ini kan seperti orang maling ketahuan, setelah barang dikembalikan dianggap selesai. Kira-kira begitu. Maka 1 dan 3 itu saya lihat hampir sama, karena yang dipersoalkan itu prosesnya. Jadi kalau prosesnya itu salah, otomatis hasilnya itu bermasalah. Kira-kira begitu. Dan itu kan untuk melihat seluruh nasional, secara nasional, itu kan nggak mudah juga, butuh waktu. Makanya itu sempat dihentikan itu ya, input ke Sirekap itu karena apa? Itu dianggap bermasalah. Makanya meskipun itu hanya untuk alat bantu, tapi efek atau istilah impact daripada adanya Sirekap itu kemana-mana. Itu mempengaruhi perolehan suara. Karena pada akhirnya adalah ternyata antara quick count kemudian real count sama hitungan berjenjang ternyata sama ujung tadi loh, 251 itu loh. Ya. Ini bukan kita ngomong bahwa ini di setting, tapi formatnya bisa begitu. Sampai dari tanggal 1 pukul 18:05 sampai hari tanggal 20 Maret itu menjadi sama ini. Nggak pernah 3 koma Anies itu. PS juga nggak pernah lebih atau kurang dari 5 koma. Ya, itu menarik juga ya tadi sampaikan sama Prof. Marsudi ya, bahwa sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil real count KPU dengan quick count begitu. Saya contohkan. Hanya margin errornya hanya 0,07. Itu ada satu TPS, isinya itu hasil di C1 hasil ada 500.000, padahal satu TPS kan minimum cuma 300 orang. Nanti dijawab lebih lengkapnya ya, Mas Tova ya. Kita akan kembali sesaat lagi, Breaking News TV One masih akan hadir untuk Anda.